Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita ketemu lagi di channel Hasan Nasrullah. Kali ini kita akan membahas tentang simulasi hilal Ramadan 1445 Hijriah dengan menggunakan aplikasi Stellarium. Namun terlebih dahulu disclaimer ya, bahwa video ini hanya dibuat sebatas tujuan untuk istilahnya itu educational purposes only. Jadi hanya untuk sharing dan berbagi ilmu saja. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti menemukan ada yang salah, mohon untuk koreksi atau masukannya. Silahkan bisa ketik di kolom komentar. Ada 3 segmen dalam pembahasan video kali ini. Yang pertama kita bahas tentang problematika perbedaan awal bulan Hijriah. Kemudian yang kedua, segmen yang kedua kita bahas tentang kriteria hilal. Lalu yang ketiga adalah ya kita akan mensimulasikan di aplikasi Stellarium versi desktop tentang posisi hilal, atau lebih tepatnya kita menggunakan kita mencoba untuk mensimulasikan posisi hilal Ruqyat Bilpilih. Baik, kita langsung masuk ke segmen yang pertama, bahwa kita ketahui setiap memasuki bulan-bulan besar dalam artian Ramadan, Syawal ataupun Dzulhijjah, pasti ada saja terjadi perbedaan, ataupun kadang kalaupun misalkan memang seragam, artinya tidak ada perbedaan, tapi itu jarang ya. Dan kebetulan qadarullah untuk Ramadan di 1445 Hijriah ini potensi perbedaan itu ada. Kenapa kita lebih ramai memperbincangkan perbedaan bulan Hijriah untuk tahun Hijriah untuk bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah? Mungkin dikarenakan pada ketiga bulan ini terkait dengan ibadah-ibadah yang memang mencakup hajat orang banyak ya, atau apabila terjadi perbedaan itu bisa berdampak pengaruh yang mungkin cukup signifikan di masyarakat ya. Jadi dampak sosialnya tidak kecil. Berbeda dengan perbedaan dalam menentukan bulan Muharram misalkan. Itu tidak terlalu signifikan dampaknya. Kenapa? Karena bulan Muharram itu sunnah Rasulullah SAW diantaranya adalah perbedaan itu akan berdampak pada tanggal 9 dan 10 Muharram, di mana Rasul mencontohkan ada saum Tasyu Asyura gitu ya. Sedangkan saum Tasyu Asyura ini kan berbeda dengan saum Ramadan. Ada Idul Fitri kalau saum Ramadan, kemudian kalau saum 9 Arafah itu ada Idul Adha ya, jelas. Itu kan dampaknya langsung sosial gitu di masyarakat, itu cakupannya luas. Tapi kalau saum Tasawuf Asyura itu kan individu. Demikian juga dengan di tiap bulan kita tahu ada tanggal 13, 14, 15 saum sunat Ayyamul Bid. Itu tentu kan seharusnya apabila terjadi perbedaan itu juga akan ya apa istilahnya berbeda pula artinya pelaksanaan Ayyamul Bid ataupun Tasawuf Asyuranya. Tapi karena ini pelaksanaan saum tersebut lebih kepada individu fardiyah, jadi tidak terlalu kentara. Perbedaannya tidak terlalu dampak yang ditimbulkannya itu tidak terlalu muncul. Dan harus jadi catatan bahwa perbedaan dalam menentukan awal bulan Hijriah ini bukan dikarenakan perbedaan dari hasil perhitungan ya. Kalaupun ada perbedaan dari hasil perhitungan itu tidak terlalu kentara, tidak terlalu signifikan, perbedaannya masih dalam taraf toleransi ya. Jadi hanya perbedaan dalam uh, detik busurnya saja atau menit busurnya saja, detik waktu atau bahkan menit waktunya. Tidak sampai dalam perbedaan jam atau perbedaan derajat yang sangat signifikan, tidak, selama metode yang dipakai adalah metode hisab hakiki kontemporer berdasarkan kepada data-data pergerakan bulan dan matahari. Tetapi yang jadi penyebab perbedaan adalah dikarenakan bedanya kriteria hilal yang digunakan ya. Jadi kalau kita lihat kepada hadis Rasulullah SAW riwayat Al Bukhari dari Ibnu Umar, bahwa Rasul bersabda asyhru tis'un wa ishrun. Jadi yang jadi patokan kita itu adalah bulan Hijrah itulah tis'un wa ishrun, 29 hari. Nah, di 29 hari, maka di tanggal 29 ini tiap akhir bulan di tanggal 29 Hijriah kita oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk memperhatikan hilal gitu. Hilal dalam menentukan apakah bulan itu berjumlah 29 atau 30.
Jadi kalau kita lihat redaksinya di sini, misalkan ini adalah Sya'ban ya, kasusnya dalam bulan Sya'ban. Fala tasumu hatta tarauhu, maka janganlah kalian saum sehingga kalian melihat hilal bulan Ramadan itu. Tetapi Fa'in gumma, jika ternyata di tanggal 29 pada saat matahari terbenam hilal itu tidak nampak atau tidak bisa terlihat karena faktor alam, misalkan gumma tertutup awan, fa'akmilu iddata salasin, maka sempurnakanlah bilangan bulan tersebut menjadi 30. Jadi Sya'bannya itu berjumlah 30 hari. Nah, yang digaris bawahi adalah domir ha di sini, tarauhu itu. Apabila kalian melihatnya, maka melihatnya di sini dalam hadis yang lain yang dimaksud itu adalah hilal. Mana hilal teh? Ra'aitumuhu, maka saumlah ketika kalian melihatnya. Jadi melihat hilal. Hilal itu adalah kalau dalam bahasa kerennya lah istilahnya itu new moon ya. Jadi fase bulan baru. Nah, kita lihat dulu lalu apa saja kriteria yang ada yang menimbulkan perbedaan itu. Jadi ketika berbeda kriteria kenapa bisa berbeda? Nah, kita lihat di sini. Oke. Nah, kriteria hilal yang pertama secara garis besar itu ada dua. Yang pertama adalah wujudul hilal, kemudian yang kedua adalah imkanur rukyat. Jadi teman-teman, wujudul hilal itu dia hanya mengacu kepada secara garis besar ya, satu parameter saja yaitu tinggi hilal. Jadi tinggi hilal itu yang dimaksud adalah berapa ketinggian bulan pada saat matahari terbenam, yaitu matahari terbenam di tanggal 29 Syaban 10 Maret 2024 ya, pukul 4 sore. Kemudian matahari terbenamnya adalah pukul 18-nya. Pada pukul 18.11, apabila tinggi hilalnya atau tinggi bulannya itu pada saat matahari telah terbenam, dia wujud atau ada di atas ufuk, yaitu bernilai di atas ufuk 10, bukan 10, negatif ya, astagfirullah, positif. Jadi nilainya positif di atas ufuk. Maka itu dikatakan berarti sudah wujud meskipun tidak visible. Yang jelas, ketika di hari terjadinya ijtima atau konjungsi pensejajaran matahari bulan, matahari bumi bulan, matahari bulan bumi ya, matahari bulan dan bumi. Jadi kalau kita lihat ijtima itu seperti ini lah, gambaran kurang lebihnya. Kita lihat di mana. Aduh. Mana ya? Mendadak hilang. Tuh. Kita lihat di sini. Bukan. Simulasi di ini. Lunar Applet kalau nggak salah. Nah, ini. Jadi yang dimaksud dengan konjungsi atau ijtima adalah pada saat fase bulan baru, new moon ya. Dimana pada saat fase new moon, matahari di sebelah sini, dia bulan ada di tengah-tengah gitu. Ini bumi, bulan, matahari. Jadi posisi gerhana matahari kalau kita dulu belajar ketika di sekolah dasar ya, di mana bulan itu ada di antara bumi dan matahari, maka terjadi gerhana. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa tidak terjadi gerhana setiap hari? Itu sudah dibahas di video sebelumnya ya, di video sebelumnya. Nanti silahkan teman-teman bisa lihat di akhir video untuk linknya. Nah, iluminasi untuk bulannya itu biasa saat ijtima adalah 0,0% iluminasi, dan ini umurnya 0%. Gitu. Itu ijtima. Nah, pada saat ijtima ini, new moon, ini menjadi acuan gitu. Ketika nanti waktunya maghrib, tadi kan ijtimanya pukul 4 ya. Ijtimanya itu pukul 16 WIB. Nah, nanti pada saat maghrib, setelah ijtima terjadi, baru kita akan mengetahui berapa sudut elongasinya, berapa ketinggian hilalnya, bisa dilihat atau tidak. Itu dilihat datanya pada saat matahari terbenam.
Nah, kalau kita lihat di sini untuk wujudul hilal sendiri, tinggi hilalnya adalah pada saat Ahad 10 Maret 2024 di pukul 18:11 itu tinggi hilalnya dia positif 1 derajat di atas ufuk. Ini data yang dipakai datanya adalah menggunakan Accurate Time ya, aplikasi Accurate Time Muhammad Odeh. Jadi ini. Nah, pakai data ini. Silakan nanti teman-teman bisa cari saja googling untuk mendapatkan aplikasinya, tinggal download dan atur pengaturannya. Mudah ini tutorialnya, tidak perlu pakai tutorial. Teman-teman sudah bisa menggunakannya karena interface-nya atau UI-nya ini mudah dipahami. Berikutnya, jadi karena positif maka di maghrib pada saat 10 Maret itu, di maghrib 10 Maret ini ya, gitu. Ini kan ijtimanya, kita skip ijtimanya. Nah, maghrib 10 Maret tanggal 18 tanggal 18 pukul 18:11, maka karena wujud di atas ufuk artinya maghrib saat itu sudah dihukumi masuk awal bulan, sehingga besoknya setelah hari Ahad, besoknya yaitu Senin 11 Maret itu mudah mulai saum. Jadi bagi saudara-saudara kita yang menggunakan kriteria wujudul hilal seperti di Muhammadiyah ya, masih menggunakan wujudul hilal, itu saudara-saudara kita di hari Ahad ya, Ahad 10 Maret maghrib, karena sudah wujud maghrib itu maka isyaknya malam Senin, eh, saudara-saudara kita itu sudah melaksanakan sholat tarawih berjamaah, dan hari Seninnya itu saum hari pertama gitu. Itu sebagai catatan. Jika teman-teman ingin mengetahui eh, kenapa Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal, silahkan bisa diklik di deskripsi ya linknya, atau nanti jika sempat saya sertakan juga linknya di deskripsi saja lah, karena kalau ditampilkan di video juga nanti tidak bisa diklik. Di deskripsi ada linknya, silahkan nanti bisa dituju. eh, itu alasannya kenapa Muhammadiyah masih menggunakan wujudul hilal. Kemudian untuk ormas-ormas yang lainnya itu adalah menggunakan diantaranya imkan rukyat. Nah, imkan rukyat ini lebih kepada, kalau tadi wujudul hilal itu mengacu, yang jelas ketika matahari terbenam, di hari terjadinya ijtima, matahari terbenam, maka hilal masih wujud di atas ufuk. Itu saja, meskipun tidak visible, tidak terlihat. Berbeda dengan imkan rukyat, dari kata imkan, yang artinya itu adalah uh, dapat ya, dapat diru'yah, dapat dilihat. Sumu li ru'yatihi, saumlah karena kalian melihat hilal. Maka di sini pun ada perbedaan dalam menafsirkan berapa kriteria hilal atau berapa data hilal saat ghurub yang dapat diru'yat. Jadi kalau kita lihat kriteria yang ada, diantaranya kriteria 8 itu menggunakan parameter beda tinggi bulan dan matahari, atau kita istilahnya adalah relatif altitude ya, relatif altitude. Jadi berapa sih tinggi bulan, berapa tinggi matahari, kemudian berapa selisih tinggi dan tinggi bulan dan tinggi matahari, itu yang dimaksud dengan beda tinggi. Minimal value-nya atau nilainya adalah 4 derajat kalau beda tinggi. Jadi bukan diukur beda tinggi ini tinggi bulan dari ufuk, bukan, tapi berapa titik pusat bulan dengan titik pusat matahari, berapa perbedaannya. Itu yang dimaksud dengan beda tinggi. Makanya 4 derajat ini bukan dari ufuk, sebagai di garis bawah ya itu. Kemudian sudut elongasinya adalah 6,4 derajat. Nah, sudut elongasi 6,4 derajat yaitu sudut yang oleh pengamat dari bumi kita melihat sudut itu berapa gitu. Jadi kalau di sini 6,4, kemudian sedangkan di data sudut elongasinya itu berdasarkan Accurate Time adalah 1 derajat 39 menit. Nah, kalau kita lihat di stellarium, kita menggunakan angel measure. Ini adalah bulan saat ghurub ya. Kemudian kita tarik sudut ke titik tengah matahari.
Nah, bisa kalian lihat di sini ada 1 derajat 42 menit. 1 derajat 42 menit. Kalau kita lihat di data yang tadi, accurate time 1 derajat 40 menit. Jadi beda dalam hitungan menit. Sedangkan data yang di Stellarium itu, kalau ini kan manual ya, saya ukur manual. Kalau di Stellarium sendiri datanya itu mana elongasinya sama ya, 1 derajat 39,53,5. Di sini juga samanya tadinya. Oke. Wait. Aduh, kok gitu ya? Oh, beda. Nah, jadi jika melihat kepada kriteria 8, beda tingginya itu harus 4, sedangkan ini beda tingginya adalah 1, artinya tidak tercapai. Kemudian sudut elongasinya minimal 6,4, tadi kita ukur 1 derajat 39, maka tidak tercapai pula. Begitu. Tapi kalau wujudul hilal, kita lihat di sini wujudul hilal. Nah, bulan sudah wujud. Ini bisa dilihat gitu. Jadi bulan itu, bulan ketika matahari terbenam, ya, matahari terbenam ini pukul 18:11 dengan pos ya COB ya, POB CBS, pos observasi bulan. Aduh, ada suara motor, mudah-mudahan nanti kita bisa edit ya. Mana BT? Nah, data bulan ini kalau kita lihat di altitude-nya adalah 27 menit. Tetap dia bernilai positif. Kalau tadi kan sampai 1 menit ya jika berdasarkan perhitungan akurat time. Ini 27 menit. Artinya tetap dia bernilai positif. Di atas ufuk kita bisa lihat. Meskipun kita tidak bisa melihat lingkaran putihnya ya, sabit putihnya untuk hilal pada saat terjadinya di hari terjadinya ijtima pada saat gurub. Itu hilal tidak nampak terlihat, jadi di bawah 1 derajat itu sangat sulit untuk dilihat. Tapi karena sudah wujud, matahari sudah terbenam, tapi hilal masih ada di atas ufuk secara hisab, secara data masih ada di atas ufuk, maka itu dihukumi sudah masuk satu Ramadan, bulan baru. Kita kembali lagi. Yang berikutnya adalah kalau tadi beda tinggi bulan matahari itu jelas tidak masuk, sudut elongasi juga sudah. Kemudian ada kriteria Neo Mabims yang dipakai oleh Kemenag, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Untuk tinggi hilal, jadi dia menggunakan parameter tinggi hilal dari atas ufuk itu minimal 3 derajat ya. Sedangkan data di sini 1 derajat tadi kita ketahui. Bahkan kalau di Stellarium itu kurang dari 1 derajat. Jadi kalau kita ukur lagi tinggi hilalnya tadi berapa? Ya, 32 menit ya. 32 menit sama dengan yang di sini. Wih. Altitude 27 menit tinggi bulan. Artinya tetap tidak tercapai untuk mencapai 3 derajat gitu. Tidak sampai untuk 3 derajat. Maka sudut elongasinya 6,4 tadi sudah kita bahas, sedangkan di sini 1 derajat, ini 6,4 derajat. Tidak tercapai. Berarti ini masuk kepada hadis yang tadi. Fa'akmilul iddah, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30. Artinya dengan data ini untuk Neomabims 8 ataupun Neomabims karena tidak terpenuhi, maka hari Senin itu bukan 1 Ramadan. Tapi pada saat maghrib itu bukan masuk tanggal 1, tidak tarawih. Kenapa? Karena itu dihukumi 30 Syaban. Itulah kurang lebih 30 Syaban. Jadi besoknya hari Senin itu masih belum saum gitu. 30 Sya'ban karenanya, maka oleh karena itu baru di maghribnya masuk Selasa.
eh, di maghribnya di hari Senin maghrib. Nah itu malam Selasanya baru sholat tarawih dan hari Selasanya saum. Lalu ada kriteria yang baru lagi yaitu kalender Islam global, gitu ya. Kalender Islam global yang beberapa waktu ke belakang itu dirumuskan di Turki. Jadi ini lebih ekstrim lagi. Lebih ekstrim itu maksudnya value-nya atau nilainya itu lebih tinggi. Jadi tinggi hilalnya harus yang bisa dilihat itu adalah 5 derajat tinggi hilalnya. Kalau tadi kan 3 ini lebih tinggi lagi 5 derajat. Kalau ini 4 bukan bukan tinggi hilal ya, ini beda tinggi. Perbedaan tinggi bulan dan matahari atau selisih bulan dan matahari dari dilihat dari tingginya. Ini tinggi hilalnya adalah 5 derajat. Ini jelas jauh. Sudut elongasinya juga bukan 6,4 lagi tapi dinaikkan menjadi 8. Ini pun jelas jauh dari data. Artinya hanya ada dua kemungkinan. Yang satu wujudul hilal lebih dulu di hari Senin, sedangkan untuk imkan rukyat itu di hari Selasa 12 Maret. Itulah kurang lebih jika kita lihat dari data. Kemudian kita akan mengecek kembali di Stellarium seperti ini. Nah, ini penampakannya. Jadi jika di tanggal 29 Syaban atau 10 Maret pada saat maghribnya kita lihat di Cibeas, Sukabumi, maka kurang lebih penampakannya seperti ini. Sedangkan jika kita lihat di hari berikutnya, kita di tanggal 11, itu hari Senin, dimana matahari terbenam itu kalau hari Senin pukul date-nya mana Senin itu. Nah, matahari terbenam 18:10. Kita lihat bulan itu sudah sangat tinggi. Nah, ya. Jadi kita lihat bisa kita lihat dibandingkan dengan hari sebelumnya di mana bulan di sini ketinggiannya adalah 40 menit, tapi ketika di hari berikutnya di hari Senin nah, itu benar-benar nanti sudah bisa diru'yat gitu di hari Senin di tanggal 30 Syaban itu dengan ketinggian sudah mencapai 11 derajat, artinya sudah sangat tinggi. Kemudian juga sudut elongasinya itu sudah 14 derajat, jadi sudah sangat tinggi pula. Tadi batas minimal untuk kalender Islam global itu kan 8. Kemudian untuk Neomabim itu adalah 6,4, ini sudah 14. Jadi benar-benar sudah nampak hilalnya. Jadi sudah dapat dipastikan Sya'ban itu nggak akan mungkin berjumlah 31 hari. Dan ini adalah penampakan hilal Ramadan di tanggal 30 Sya'ban. Begitu. Jadi sudah sangat tinggi, artinya sudah visible. Sumu li ru'yatihi. Karena kita melihat hilalnya di Sya'ban, berarti sudah dipastikan hari Selasa di Senin malam Selasa itu sholat tarawih dan di hari Selasanya kita melaksanakan ibadah saum. Jadi berbeda satu hari dengan saudara-saudara kita yang menggunakan kriteria wujudul hilal. Demikian untuk video yang singkat ini dibuat. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan. Kalau misalkan ada yang kurang dimengerti, silakan kita diskusikan di kolom komentar saja. Sekian dulu untuk simulasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.